ya, berarti untuk kelas D ini mungkin saya tunjukkan dulu perolehan nilainya. Mungkin nanti ada yang berbeda takutnya. Ini adalah nilai yang diperoleh. Di kelas ini ada satu mahasiswi yang mendapatkan nilai 100. Kemudian ada yang mengikuti di angka 95. Kemudian secara umum nilainya sudah cukup baik karena kebanyakan sudah di atas 60 di situ. Oke, kemudian mungkin saya hanya akan membahas beberapa hal yang membuat mengapa nilai Anda itu tidak bisa maksimal. Nah, salah satu yang membuat tidak bisa maksimal itu ada di nomor 2 sebenarnya. Di soal nomor 2 ini yang menjawab dengan baik itu Mbak Alvita ya, ada di kelas ini. Kemudian saya tunjukkan contoh pengerjaannya. Jadi dalam memodelkan itu harusnya digabung, jadi tidak dipisah-pisah, tidak dipisah-pisahkan sehingga nanti model itu menjadi satu kesatuan seperti ini. Jadi fungsi tujuannya itu satu, seperti yang sudah dituliskan oleh Mbak Alvita di sini. Jadi ini adalah fungsi tujuannya XA1, XB1 ini boleh Anda ganti, tidak harus X ya, mau pakai Z juga boleh, mau pakai A juga boleh, Pak AB juga boleh, silahkan saja. Yang jelas ini jawabannya nanti akan menjadi seperti ini. Dan kemudian sehingga nanti dalam penyelesaiannya itu hanya diselesaikan dengan satu model saja. Dalam artian itu hanya diselesaikan dengan satu kali input dan satu kali klik. Berbeda dengan kebanyakan mahasiswa yang mengerjakannya itu untuk bulan Maret sendiri, April sendiri, Januari sendiri, Februari sendiri, itu kebanyakan demikian. Sehingga yang tepat tadi sesuai yang seperti yang dibuat oleh Mbak Alvita, di mana untuk batasannya itu memang boleh Maret itu batasannya apa dan sebagainya ya di situ. Tetapi ini hanya untuk batasannya. Tetapi nanti ini harus digabungkan atau digabungkan dengan fungsi tujuan yang sama di situ. Oke, jadi seperti ini. Nah, untuk nomor 2 dan 4, saya rasa sudah banyak yang jawabannya benar atau mendekati, sehingga saya tidak perlu membahasnya di sini. Oke, apakah ada pertanyaan mengenai ujian? Tidak ada ya. Ya, mungkin ada yang nilainya belum maksimal ya, nanti silahkan bisa dimaksimalkan di UTS ini. Ini nilainya ini agak rendah karena ada jawaban yang tidak sesuai di situ. Nanti mungkin bisa dicek kembali, bisa dibandingkan dengan teman-temannya. Mungkin ini sepertinya hanya menulis soal ini. Oke, seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan setelah UTS. Jadi setelah UTS kita akan membahas mengenai dynamic system. Apa itu dynamic system dan kemudian bagaimana penggunaan atau fungsinya. Jadi dynamic system ini dynamic system itu berbeda dengan static system. Static system itu kan nilainya selalu sama. Kemudian kondisi-kondisi yang ada selalu sama. Asumsi-asumsi yang ada selalu sama. Nilai-nilai yang ada relatif sama. Atau kalaupun itu berubah, nilai-nilainya tidak berubah
secara signifikan. Nah, tetapi kalau dalam dynamic system ada banyak hal yang berubah, ada banyak hal yang tidak pasti, ada banyak hal yang perlu untuk dicermati di sini. Nah, dynamic system, ya, konsep atau filosofi ini mulai dikembangkan oleh namanya Profesor J. Forrester dari MIT di pertengahan tahun 1950 di situ. Nah, kemudian Forrester ini mengemukakan suatu konsep atau suatu gagasan mengenai yang kita sebut sebagai sistem dinamik itu berdasarkan penelitiannya, berdasarkan pengamatannya selama ia menjadi manajer di General Electric. Nah, yang diteliti oleh Forrester itu adalah pola yang terjadi di dalam perusahaannya di situ. Jadi dalam perusahaannya itu ada yang namanya siklus 3 tahunan. Di mana pada setiap 3 tahun itu terjadi penurunan produktivitas di situ. Jadi ada pola penurunan produktivitas yang terjadi pada 3 tahun di situ. Jadi kalau digambarkan ini produktivitasnya meningkat, kemudian turun, kemudian nanti meningkat lagi, turun lagi, dan seterusnya. Jadi siklusnya kalau digambarkan seperti ini. Forrester ingin mengamati kenapa ini bisa berubah, kenapa ini bisa naik, kemudian kenapa di sini bisa mengalami penurunan di situ. Dan dari penelitian yang dilakukan, ia mendapatkan sejumlah hal yang menyatakan dari situ bisa ditarik suatu kesimpulan kenapa siklus ini terjadi. Nah, di tempat kita juga banyak berbagai macam siklus. Contohnya kalau di Indonesia mungkin ada siklus apa ya contohnya? Siklus menjelang pemilu contohnya. Siklus menjelang pemilu, ketika mau pemilu banyak orang yang mendadak merakyat contohnya. Nanti setelah pemilu hilang, ini kan ada banyak di situ. Atau mungkin siklus kenaikan, contohnya harga daging lah contohnya. Menjelang Lebaran harganya naik, nanti setelah Lebaran harganya kembali normal dan seterusnya. Ada banyak hal yang ada banyak siklus atau banyak fenomena yang ada di sekitar kita. Ada juga siklus-siklus yang lainnya yang sebenarnya itu bisa kita teliti, bisa kita amati kenapa kok polanya demikian di situ. Bahkan kalau ada orang Chinese itu ada yang siklus 3 generasi contohnya. Siklus 3 generasi ketika contohnya disebutkan kalau kekayaannya hanya sampai 3 generasi saja kan. Ada siklus-siklus kan seperti itu. Mungkin itu didasarkan pada pengamatan-pengamatan yang terjadi di masyarakat seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke contoh ini. Nah, Forrester mengamati ini dan ia bisa menentukan kenapa siklus ini bisa terjadi. Apakah itu menjadi budaya atau mungkin dipengaruhi oleh suatu hal lainnya di situ. Hal lain yang ada di eksternal ataupun di internal perusahaan itu sendiri. Nah, yang dilakukan oleh Forrester awalnya menggunakan simulasi tangan atau kalkulasi. Kemudian ia dapat menemukan bahwa ini sebenarnya bukan disebabkan oleh faktor eksternal, tetapi terkait dengan adanya struktur internal perusahaan. Itu bukan pengaruh eksternal seperti siklus bisnis. Siklus bisnis ini juga sama, bahwa banyak komoditas itu senantiasa mengalami naik turun di situ. Contohnya harga minyak.
harga minyak sempat naik, nanti pada suatu titik itu akan mengalami turun lagi atau normal lagi. Kemudian nanti pada suatu ketika nanti akan naik lagi. Jadi pola-pola ini sebenarnya bisa Anda amati. Contohnya kalau Anda melihat pergerakan harga emas di situ, itu harga emas itu kan kalau digambarkan kan seperti ini. Mungkin nanti Anda punya uang mau investasi emas itu kan kalau digambarkan kan grafiknya selalu seperti ini. Naik turunnya kan seperti ini. Kenapa ini terjadi? Karena mengikuti terkait dengan inflasi. Semakin tinggi inflasi, kenaikannya semakin tinggi. Nah, di banyak tempat inflasi itu terjadi. Di Indonesia juga terjadi di situ. Inflasinya sekitar kalau pada kondisi normal sekitar 5% di situ, atau 3% sampai 5%. Nanti ketika mendekati pemilu itu inflasinya lebih tinggi lagi karena ada ketidakpastian dan sebagainya, ada ketakutan dan sebagainya di situ. Dan ini pola-pola ini selalu terjadi di sekitar kita. Nah, dan kemudian ini Forrester ini memodelkan fenomena tadi dan menemukan konsep sistem dinamik yang ada. Kemudian sistem dinamik itu mulai dikembangkan lebih luas lagi, tidak hanya terkait dengan masalah-masalah yang mungkin hanya dalam satu lingkup organisasi, tetapi juga terkait dengan adanya krisis global, contohnya. Di mana Forrester itu sudah mengemukakan akan terjadinya suatu kemungkinan terjadinya krisis global yang muncul di masa yang akan datang di tahun 1970. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tentu saja adanya berbagai macam hal. Contohnya terkait dengan permintaan, kebutuhan, dan sebagainya. Inflasi itu pasti terjadi. Siapa yang jadi presiden pasti kita mengalami inflasi. Belum pernah yang namanya terjadi deflasi. Setahu saya demikian. Jadi deflasi itu dan inflasi kan penurunan nilai uangnya. Nah ini terjadi. Kemudian aplikasi sistem genomik itu mulai dikembangkan dan digunakan di banyak bidang. Contohnya untuk population system, ecological system, economic system, dan sebagainya. Di mana ada banyak hal yang berubah, banyak nilai-nilai yang berubah, banyak kondisi yang berubah di sana. Kemudian sistem dinamik ini merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk memberikan pengajaran terkait dengan sistem thinking. Kemudian menganalisis dan membandingkan asumsi dan model mental atau mental model, kemudian mendapatkan wawasan kualitatif dan mengenali karakteristik penting. Dan inilah yang kita sebut sebagai sistem dinamik saat ini. Nah, kemudian bedanya dengan static system, kalau dalam static system waktu itu bisa diabaikan. Dalam arti kenapa waktu diabaikan? Karena antara satu titik waktu dengan titik waktu yang lain itu cenderung sama. Contohnya kalau dalam static system, pada titik waktu tertentu harga minyak gorengnya 11.000, titik waktu berikutnya 11.000, titik waktu berikutnya 11.000, seterusnya. Jadi nilai-nilainya itu selalu sama. Kalaupun itu naik turun ya mungkin jadi 11.100, 11.200, nanti kalau turun jadi 10.900, 10.800 dan sebagainya. Naik turunnya itu juga tidak jauh-jauh di situ. Itu contohnya static system. Kemudian ada kalau dalam sistem dinamis, sistem ini akan selalu terikat dengan waktu. Karena di dalam waktu itulah ada perubahan, ada hubungan umpan balik dan sebagainya yang
interaksinya bisa diterjemahkan dalam model matematis tertentu. Kemudian dalam dynamic system, elemen waktu secara eksplisit dimasukkan dalam proses pengambilan keputusan. Kemudian yang masalah yang dipelajari melibatkan urutan poin keputusan, masa depan itu bersifat tidak statis atau dinamis. Jadi dalam konsep dynamic system, masa depan yang ada itu dianggap suatu hal yang tidak stasioner. Tidak stasioner itu apa yang dimaksudkan? Tidak stasioner itu hal-hal yang terjadi itu tidak pasti ada fluktuasinya, tidak selalu sama. Dan itu bisa Anda amati. Sejak Anda lulus SMK sampai jadi mahasiswa, apa saja yang berubah, baik dari kondisi ekonomi, kondisi politik, kemudian dari kondisi kondisi masyarakat dan sebagainya. Ada banyak hal yang berubah kalau Anda mau mengamati di situ. Kemudian keadaan sistem ini berubah seiring dengan waktu, di mana setiap titik keputusan di masa depan mungkin menghadapi keadaan yang berbeda dari sistem. Kemudian di situ oleh karena itu keputusan berturut-turut tidak identik. Ini contohnya gini, kalau dulu transportasi massal lah kita contohkan. Mungkin tahun berapa ya? Mungkin dari sejak zaman kemerdekaan sampai sekitar tahun 2000 berapa ya? 2010 mungkin. 2010 ini transportasi yang ada itu orang banyak menggunakan bus. Orang di sini banyak menggunakan bus untuk untuk sarana transportasinya. Sebelumnya sebenarnya saya coba contohnya gini. Contohnya gini, pada zaman penjajahan dulu ya, ini saya contohkan. Pada zaman penjajahan dulu, salah satu transportasi yang paling penting itu sebenarnya adalah kereta api yang digunakan untuk mengangkut hasil-hasil industri. Nah, ketika kereta api itu pernah mencapai puncak kejayaannya pada masa penjajahan, ya, pada masa kolonial. Tetapi seiring dengan adanya bus, ini semakin lama digantikan dengan tumbuhnya bus. Bisa kita pakai warna yang berbeda. Mulai muncul bus, kemudian orang beralih menggunakan bus. Dan ini semakin lama juga semakin turun. Dan mungkin kalau kita lihat ya kondisinya ya saat ini seperti ini lah. Ya stabil, tidak bukan yang utama. Tapi kalau dilihat dari jumlah jalurnya ini dulu paling banyak di zaman kolonial. Kemudian muncul bus itu kemudian muncul, kemudian pada satu titik tertentu ini mencapai masa kejayaannya. Semakin lama orang beralih apa ke kendaraan pribadi. Dan ini kalau Anda lihat ini mungkin masih meningkat. Nah, bisa jadi suatu ketika di satu titik waktu tertentu ini mungkin bisa saja ini akan turun di situ. Ketika orang beralih yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi beralih menggunakan model kendaraan yang lainnya di situ. Jadi dan ini perubahan itu selalu terjadi. Jadi perubahan yang ada ini selalu terjadi dan tinggal bagaimana kita menghadapinya di situ. Apakah kita hanya melihat saja ataukah menjadi leader dari perubahan itu. Jadi dalam sistem hal yang terjadi kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi kita kembali ke contoh ini, berarti apakah saat ini
tidak ada bus ya masih, tetapi busnya mungkin hanya untuk rute tertentu. Kalau dulu bus itu menguasai di kota di situ, dalam arti bus di dalam kota itu merupakan salah satu sarana yang cukup penting di situ. Tapi saat ini orang yang naik bus itu mungkin di Jogja saja hanya dilayani dengan Trans Jogja saja, yang jalurnya tidak sebanyak jalur yang ada pada zaman dulu di situ. Jadi inilah yang mendasari kita mempelajari sistem dinamik, bahwa perubahan banyak hal yang akan berubah, banyak hal yang di dunia di masa depan itu kita harus bisa memprediksikan apa yang akan terjadi dan kemana arah pergerakan yang ada di situ. Nah, ketika Anda bisa bukan meramal ya, atau ketika Anda bisa mengantisipasinya, tentu Anda adalah yang akan menjadi pemenang dalam perubahan tersebut. Tetapi kalau Anda tidak bisa mengantisipasi, berarti Anda yang gagal untuk atau kurang berhasil dalam hal tersebut. Nah, contoh yang lainnya apa? Contoh yang lainnya handphone. Handphone zaman dulu, handphone yang kita sebut mungkin handphone sejuta umat itu ya mungkin dulu adalah Nokia. Tapi saat ini yang menggunakan Nokia itu juga semakin lama semakin turun karena digantikan dengan perusahaan-perusahaan digantikan dengan merek-merek yang lainnya. Atau mungkin dulu Anda pernah melihat apa yang Anda lihat di waktu kecil dulu itu banyak diminati, saat ini mungkin sebagian juga sudah ditinggalkan. Contohnya makanan itu juga seleranya sudah mulai berubah. Katakanlah dulu zaman dulu makan ciki itu sudah sangat enak, mungkin sekarang anak sekarang itu sudah berbeda. Mungkin sukanya sudah tidak ciki lagi di situ. Oke. Jadi ada banyak hal yang berubah di dalam dunia ini. Kemudian dalam kuliah pemodelan ini kita nanti akan mencoba untuk memprediksikan itu bukan kita menjadi peramal, tidak, tetapi ketika ada satu hal yang berubah, maka di titik yang lain pasti akan ada juga yang berubah di situ. Dan di sini pasti akan terjadi saling kait-mengkait. Contohnya apa? Contohnya bisa Anda lihat, ketika harga solar naik, maka biaya transportasi naik. Biaya transportasi naik menyebabkan harga komoditas juga naik. Dan sebagainya. Itu kalau diruntut akan panjang. Sehingga perubahan di satu titik ini tidak hanya berhenti di titik itu, tetapi akan terus berlanjut di titik-titik yang lainnya. Dan kemudian dalam dynamic system kita harus menentukan dulu berapa lama masa ke depan yang harus kita lihat. Berapa lama waktu perencanaannya. Kemudian horizon perencanaannya. Kemudian urutan keputusan yang kita sebut sebagai decision policy. Kemudian menemukan urutan keputusan yang terbaik. Jadi visi ke depan ini terkait dengan berapa lama masa ke depan yang harus kita lihat. Kita lihat itu bukan berarti kita lihat terus kita ramal atau kita apa ya, istilahnya kita teropong dengan mesin waktu atau apa, tidak, tetapi kita harus memprediksikan perubahan ini akan kemana. Kemudian struktur sistem dinamis, ini
semakin lama jangka waktunya, semakin tidak pasti. Semakin jangka waktu perencanaannya itu semakin panjang, semakin tidak pasti. Karena contohnya gini, ketika Anda memprediksikan di sini kondisi Anda saat ini berada di tahun 2022. Kemudian Anda mencoba memprediksikan kondisi yang terjadi di tahun 2040. Ketika Anda melihat berpijak pada kondisi saat ini, di mana Anda melihat katakanlah harga-harga mahal dan sebagainya, bisa saja Anda akan melihat tahun 2040 itu sebagai tahun yang mungkin sangat menyengsarakan. Tetapi apakah itu benar? Ya belum tentu, karena yang namanya di sini ini ada ketidakpastian. Ini kan ada ketidakpastian. Kalau digambarkan kan ruwet ini. Apakah ini akan berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan? Belum tentu di sini. Bisa saja di sini nanti akan ada perubahan. Atau mungkin kalau Anda melihatnya hari ini sebagai kondisi yang sangat nyaman, apakah di tahun 2040 itu masih nyaman atau tidak? Nah, itu juga belum bisa kita pastikan. Tetapi dalam sistem dinamik kita bisa menilai dari sejumlah variabel, sejumlah parameter, sejumlah hal yang saling terkait. Nah, kalau di situ apakah selalu tepat? Ya belum tentu tepat juga. Karena di sini ada hal yang kita sebut sebagai ketidakpastian. Jadi ada ketidakpastian. Nah, tujuan Anda kuliah apa ya? Salah satunya menyiapkan ketidakpastian, menghadapi ketidakpastian. Karena semakin Anda siap menghadapi ketidakpastian, maka semakin besar Anda memiliki kesempatan untuk menang. Kemudian struktur sistem dinamis adalah sistem yang tertutup dan kemudian nanti akan saling terkait dan saling mempengaruhi. Nah, ini contohnya gini, contohnya X dan Y, situasi X mempengaruhi Y. Nah, pada gilirannya nanti X melalui rantai sebab akibat, sehingga apa yang kalau saya ilustrasikan seperti ini saja lah. Contohnya seperti ini. Ini contohnya ada orang merobohkan tembok ya di sini contohnya. Nah, ketika ini merobohkan tembok ini tembok yang roboh ini akan bergerak dan suatu saat ini akan menimpa orang tersebut. Dalam arti perubahan yang ada ini akan kembali lagi dan ini akan selalu berubah di situ. Jadi hal yang berubah ini dalam sistem dinamis ini kondisi yang perubahan di satu titik waktu ini bisa menyebabkan perubahan yang lainnya untuk variabel-variabel yang lainnya. Jadi dan ini yang kita sebut sebagai konsep berpikir sistem. Ketika Anda merubah satu hal di sini, bisa saja ini memberikan dampak lanjutan kepada komponen-komponen lain, kepada variabel-variabel lainnya. Kemudian ada 4 konsep dasar dari sistem dinamis adalah ruang lingkup yang tertutup, lumpuh dan umpan balik, kemudian nanti ada level dan rate. Level itu tingkat, rate itu adalah variabel yang mempengaruhi perubahan. Contohnya maksudnya apa sih dari ini?
ruang lingkup yang tertutup itu menunjukkan interaksi sebab akibat. Loop umpan balik sebagai komponen dasar sistem ini menunjukkan struktur atau loopnya. Jadi pada satu hal yang berdampak pada satu hal, pada satu variabel atau pada satu hal tertentu, itu akan memberikan kebalikan kepada itu. Apakah itu secara langsung ataupun tidak. Nanti kita lihat di belakang contoh-contohnya. Kemudian ada level. Level itu adalah akumulasi elemen sepanjang waktu. Contohnya gini, kalau Anda di kos punya beras, jumlahnya 2 kilo contohnya. Kemudian Anda beli beras 5 kilo, maka level dari beras Anda itu adalah 7 kilo. Nah, rate itu adalah hal yang merupakan variabel yang mempengaruhi perubahan nilai dari level, yaitu adalah pembelian beras tadi. Pembelian beras sejumlah 5 kilo. Itu kita sebut sebagai rate-nya. Oke, kemudian ini contoh diagram simpel kausalnya nanti dinyatakan ada gizi dan kesehatan. Gizi itu tidak bisa mempengaruhi kesehatan secara langsung, tetapi gizi ini mempengaruhi laju penyerapan nutrisi. Laju penyerapan nutrisi ini akan mempengaruhi tingkat kesehatan. Sebaliknya, contohnya ini, makan dengan semangat. Apakah makan dengan semangat itu memiliki hubungan yang langsung? Ternyata tidak. Contohnya makan itu akan menyebabkan tingkat energi kita atau energi yang ada dalam tubuh kita menjadi penuh. Nah, nanti setelah penuh maka kita akan dapat semangat atau memiliki semangat kerja yang lebih baik. Kemudian ini contohnya, kematian dengan populasi. Kematian dengan populasi ini menyebabkan dampak yang minus. Minus itu dalam arti terjadinya kematian akan mengurangi populasi. Terjadinya perubahan harga menyebabkan jumlah konsumsinya berkurang. Contohnya minyak goreng juga sama. Harganya berubah, kemudian orang beralih ke minyak curah, minyak goreng curah contohnya. Atau mungkin contoh yang saat ini harga pertamax naik, maka jumlah konsumsi pertamax juga akan turun. Kenapa? Karena orang beralih menggunakan pertalite. Yang tadinya beli pertamax beralih ke pertalite. Sehingga perubahan ini juga akan menyebabkan perubahan yang lanjutan di sini. Kemudian di sini ada gizi, laju serat, dan kesehatan. Ini saya tidak usah ulas lagi karena tadi sudah dibahas. Saya mau ulas yang ini saja. Ini contohnya, sumber daya alam, kemudian dengan sumber daya manusia. Sumber daya alam yang baik atau yang produktif akan memberikan kontribusi positif terhadap sumber daya manusia yang ada. Sebaliknya, semakin banyak sumber daya manusianya, semakin banyak manusianya, ini akan memberikan kontribusi negatif kepada alam. Kenapa? Karena orang banyak mencari, menebang pohon dan sebagainya di sini, sehingga atau menambang dan sebagainya, sehingga ini memberikan nilai minus kepada sumber daya alam. Sebaliknya, sumber daya manusia ini sumber daya manusia yang banyak, sumber daya manusia dalam jumlah yang banyak, ini akan menyebabkan sumber daya ekonominya menjadi turun. Sementara sumber daya ekonomi yang tinggi akan menyebabkan penambahan jumlah sumber daya manusianya. Jadi ini saling kait-mengkait intinya.
sumber daya alam yang baik itu akan meningkatkan sumber daya ekonomi, dan sumber daya ekonomi yang baik akan meningkatkan sumber daya alamnya. Kemudian ini contoh yang lanjutan, ini contoh terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan jumlah penduduk. Nah, ini jumlah penduduk, ketika ada kelahiran maka meningkatkan jumlah penduduk. Kemudian jumlah penduduk yang banyak akan menyebabkan kontribusi yang menyebabkan jumlah kelahirannya semakin tinggi. Sebaliknya, terjadinya kematian juga sama. Kematian ini akan mengurangi jumlah penduduk, sementara semakin banyak penduduknya, tingkat kematiannya juga akan semakin tinggi. Maksudnya tingkat kematian semakin tinggi itu berarti akan ada banyak orang yang meninggal. Bukan meninggal dalam arti ini ya, dalam arti meninggal massal tidak, tetapi kalau Anda hidup di wilayah pedesaan yang mungkin saja jumlah penduduknya hanya 100, Anda kemungkinan akan lebih jarang mendengar berita lelayu, contohnya. Contoh sederhananya seperti itu, berita kematian atau berita lelayu. Tetapi kalau Anda hidup di wilayah yang penduduknya sangat padat, di contohnya yang kampungnya isinya 10.000 orang, maka kemungkinan Anda akan mendengar berita kematian itu kan semakin tinggi. Yang dimaksud itu. Jadi semakin banyak jumlah penduduknya, angka kematian itu juga semakin tinggi. Dan ini nanti bisa kita modelkan dengan menggunakan pemodelan dinamis. Nah, nanti akan ada beberapa contohnya. Kemudian untuk hari ini saya hanya akan mengenalkan software-nya saja. Ini software yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Saya akan menggunakan Vensim. Vensimnya tadi sudah saya share di grup WA ya. Nanti silahkan bisa Anda download dan kemudian bisa Anda install. Software yang saya gunakan adalah versi 8.2.1. Ini adalah versi yang saya gunakan saat ini. Kalau Anda cari di Vensim online, itu kemungkinan Anda akan dapat yang versi yang terbaru. Jadi kalau Anda online, itu kemudian Anda mencari yang contohnya ini yang ada Vensim 9.2.2. Nah, Vensim 9.2.2 ini sedikit berbeda di interface-nya, di tampilan interface-nya itu ini akan berbeda dengan versi yang Anda gunakan. Bedanya itu kurang lebihnya hanya di bagian ini saja sih, di bagian ini saja. Nah, sementara ini adalah bagian yang paling vital ya, nanti di slide atau di video tutorialnya ini adalah bagian yang cukup penting, sehingga saya tidak akan merubah software-nya. Nanti kita ikuti video tutorial yang ada, dan kemudian dalam pembelajaran selanjutnya Anda silahkan gunakan ini saja. Nah, nanti perkara setelah ini nanti Anda mau menggunakan versi yang terbaru dengan interface yang lebih baik, boleh saja, silahkan. Jadi seperti itu. Oke. Itu saja mungkin untuk kuliah kita hari ini. Apakah ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada ya. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan dulu untuk kuliah kita hari ini. Presensi sudah tersedia ya di chat. Silahkan nanti Anda presensi, masih sampai jam 2. Minggu depan kita akan menggunakan, silahkan Anda gunakan laptop. Nanti kita akan
mencoba membuat modelnya sama-sama. Itu saja dari saya. Sekian. Wassalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.